Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, kita akan awali dengan mengenal beberapa istilah dalam bahasa Arab. Yang pertama huruf, misalnya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dalam bahasa Arab juga disebut dengan huruf, yaitu alif, ba, ta, tha, ila akhir. Kemudian istilah yang kedua yaitu kata. Dalam bahasa Indonesia contohnya saya, mereka, belajar, sekolah, dan seterusnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat yang dalam bahasa Indonesia contohnya saya belajar bahasa. Dalam bahasa Arab disebut kalam, ada yang mengatakan kalim, ada yang mengatakan qaul. Contohnya, ana adrusul lughata. Artinya saya belajar bahasa. Dan dalam kaitannya dengan belajar membaca kitab, kita akan mulai dengan membahas yang nomor 2 ini, yaitu kalimah. Kalimah atau al-kalimah, padanan dalam bahasa Indonesia itu adalah kata. Misalnya saya, dia, belajar, duduk, mandi, dan sebagainya. Jumlahnya ada miliaran kata di dunia ini. Nah, dari miliaran kata di dunia ini, dalam bahasa Arab terbagi hanya dalam 3 jenis saja. Kalau tidak isim, maka fi'il, atau dia huruf. Jadi misal lafaz, qul huwallahu ahad, maka kalimah qul, kalau dia tidak isim, fi'il, maka dia huruf. Huwa, kalau tidak fi'il, isim, huruf. Allah, kalau tidak isim, fi'il, huruf. Ahad, kalau tidak isim, fi'il, huruf. Jadi, tidak ada jenis yang lain dalam tiap kalimah itu selain isim, fi'il, atau huruf saja. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui apakah kalimah itu isim, fi'il, atau huruf? Untuk isim atau kata benda, kita bisa mengetahui dari artinya. Misalnya muslimun, artinya adalah orang Islam, maka pasti dia adalah isim. Qalamun, artinya pensil, maka pasti dia juga isim. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita tidak tahu artinya? Ya, maka kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Apa itu ciri-ciri isim? Ya, sebenarnya ciri-ciri isim itu banyak ya. Tapi untuk pemula akan saya buat 3 saja ya ciri-ciri isim. Yang pertama diawali dengan al. Misalnya al-masjidu atau asy-syajaratu. Ya, kita lihat di sini ada al. Maka pasti dia adalah isim. Kemudian ciri yang kedua, diakhiri dengan tanwin, baik fatatain, kasrotain, maupun domatain. Contohnya adalah masjidun atau syajarotun. Perhatikan di sini al-masjidu dan di sini masjidun. Jadi jika sudah pakai al, maka tidak pakai tanwin. Sebaliknya jika sudah tanwin, maka tidak pakai al. Jadi pakai salah satu saja. Misal al-masjidun, itu nggak boleh. Atau tidak ada dua-duanya ya, misal masjidu, itu juga tidak boleh. Jadi harus ada salah satunya. Antara al dengan tanwin. Kemudian ciri yang ketiga, yaitu diawali dengan huruf jer. Huruf jer itu ada ala, ila, ka, li, bi, fi, an, min, ruba. Alal masjidi. Ala ini adalah huruf jer. Al masjidi ini adalah isim majrur atau isim yang berharokat jer atau kasroh karena dimasuki oleh huruf jer. Atau contoh lain, ala masjidin, ala syajarotin. Perhatikan, di sini ada al dan di sini ada tanwin. Jadi tetap walaupun dimasuki huruf jer, tapi ciri isim yang sebelumnya tetap berlaku, yaitu ada al
atau tanwin. Dan bagi pemula, huruf jar ini wajib untuk dihafalkan. Saya biasanya membantu memudahkan hafalan itu dengan nazam. Ala ila kalibi fi an min ruba. Ala ila kalibi fi an min ruba. Ala ila kalibi fi an min ruba. Jadi tugas yang pertama ya, hafalkan huruf-huruf jar. Silahkan menggunakan nazam ini supaya lebih mudah untuk hafal.